diterapkan cukai, oke, targetnya apa? Apakah untuk menekan produksi itu sehingga tidak sampai ya? Otomatis kan kalau seandainya ada cukai itu nanti harga jual pasti akan tinggi, kemampuan masyarakat pasti akan tidak. Apakah itu sudah diukur? Sama kemarin pada saat cukai rokok dinaikkan, apakah memang konsumsi rokok masyarakat itu menurun dibanding cukai? Itu kan juga menjadi pelajaran. Khawatir kita bahwa 2045 ini bukan Indonesia emas, Indonesia lemas atau Indonesia cemas. Ini yang khawatir kita. Kenapa? Kalau semua lah misalnya, mohon maaf nih, obesitas, diabetes kan itu pasti ruang geraknya akan lebih terbatas gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Diproduksi dari lantai 3 Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, banyak sekali narasumber-narasumber yang sudah berhadir di studio Podcast Infomu ini. Bahkan kita juga pernah podcastnya di luar juga, dan menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya berkompeten. Dan kali ini kita akan kehadiran tamu yang sangat spesial juga. Ini kalau di Muhammadiyah juga tokoh-tokoh hebat ya. Kita sapa dulu terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Asosiat Profesor Dr. Faisal SH MHum selaku Dekan Fakultas Hukum UMSU dan juga Ketua Fordek Fakultas Hukum PTMA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah SWT. Oke, gimana perkembangan Fahum UMSU? Kalau kemarin kayaknya juara 3 mini soccer kemarin ya? Ya alhamdulillah tadi baru saja sebelum kemarin kumpul sama tim ya. Untuk syukuran ya, atau memberi ucapan terima kasih kepada tim yang telah berjuang dengan keras itu meraih juara 3 mini soccer Milad UMSU kemarin. Alhamdulillah. Kalau untuk Fakultas Hukum sendiri perkembangannya seperti apa sekarang? Alhamdulillah berkat seluruh dukungan ya dari Sivitas Akademika, dosen, tenaga kependidikan masyarakat. Alhamdulillah Fakultas Hukum termasuk yang diminati oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan penerimaan tahun lalu. Kita salah satunya fakultas yang jumlah mahasiswa naik dibandingkan fakultas yang lain, baik di lingkungan UMSU maupun di lingkungan PTM yang ada. Alhamdulillah. Itu dia sedikit perkembangan Fahum UMSU. Nah, narasumber kita yang di tengah, wah, dari bajunya aja hatinya udah lembut nih pasti. Kalau bis kita manggil abang kayaknya. Siap. Ada Bang Padian Adi Selamat Siregar SHMH. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, sahabat dakwah Muhammadiyah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terakhir bis lihat kalau nggak salah di Belawan kemarin ada acara. Iya. Tapi akbar. Nah, sahabat dakwah Muhammadiyah, Bang Padian ini merupakan ketua LAPK, yaitu Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen. Aktif juga di pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah, ketua cabang Muhammadiyah juga. Untuk LAPK, kalau Bes pengen tahu sedikit, itu apa sih? Kapan sih dibentuk? LAPK ini adalah lembaga advokasi perlindungan konsumen yang tentu fokusnya pada dua hal. Yang pertama adalah pemberdayaan konsumen ya, pemberdayaan konsumen, dan yang kedua adalah tentu ketika konsumen mengalami kerugian, maka LAPK bisa mendampingi. Artinya pendampingan konsumen juga dilakukan oleh LAPK begitu. Dan ini berdiri sudah cukup lama ya, sudah sekitar 25 tahun, 26 tahun yang lalu, tahun 99 persisnya, didirikan. Memang pada masa itu adalah semangat reformasi ya, semangat reformasi bagaimana kelompok civil society, artinya termasuk di sektor konsumen, kita LAPK dirikan oleh beberapa praktisi hukum lah di Indonesia yang tentu pendirinya ada yang sudah kemudian menjadi kader bangsa di Indonesia ini, atau misalnya menjadi pejabat eksekutif atau legislatif. Dan kemudian bergenerasi hinggalah sampai pada sekarang ini, dan isu-isu yang diangkat juga berbagai macam. Tentu belakangan kita LAPK fokusnya pada isu pangan dan kesehatan, keselamatan pangan gitu. Salah satunya terkait dengan minuman manis ini ya Bang ya? Ya. Nah sahabat dakwah Muhammadiyah, tema kita kali ini yaitu minuman manis dalam kemasan atau MMDK menjadi ancaman Indonesia Emas 2045. Mungkin pengantar dulu deh terkait dengan minuman manis dalam kemasan ini. Mungkin dari Pak Faisal, pandangannya seperti apa sih? Ya, terima kasih.
Artinya bahwa ini kan sudah menjadi momok ya, terutama bagi orang tua, bagi masyarakat terkait dengan minuman manis yang membuat anak-anak itu dalam tanda petik sedikit malas. Kenapa saya katakan malas? Karena berpengaruh dengan ketahanan tubuh dan pertumbuhannya gitu, karena meningkatkan obesitas. Tetapi yang menjadi persoalan sebenarnya bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak kita itu kan diproduksi oleh masyarakat yang sektor UMKM gitu. Kalau seandainya misal itu menjadi sesuatu hal yang meresahkan, hendaknya ada yang harus memperhatikan mereka, yaitu pemerintah gitu. Pemerintah harus melakukan memperhatikan UMKM, melakukan pembinaan, pengawasan, mempermudah segala hal-hal yang dilakukan oleh UMKM pada saat memproduksi makanan, sehingga hal-hal yang diinginkan oleh pemerintah tidak merugikan generasi muda, tidak merugikan anak-anak, itu bisa terwujud. Saya rasa seperti itu. Oke, kalau dari Bang Fadian sendiri? Ya, MBDK ini memang kan secara secara istilah mungkin bagi sebagian sahabat dakwah Muhammadiyah belum populer gitu ya. MBDK sendiri itu adalah merupakan singkatan dari minuman berpemanis dalam kemasan. Artinya bahwa MBDK ini lebih spesifik pada minuman yang dikemas. Kalau kita mau bicara lebih konkret bahwa minuman yang telah mendapatkan izin dari pemerintah, yaitu izin edar ya gitu ya. Kemudian secara spesifik memang tidak ada menentukan bahwa angka prevalensi diabetes di Indonesia ini atau obesitas yang terjadi pada anak-anak dan kelompok masyarakat rentan itu karena MBDK. Memang secara spesifik tidak ada yang membuktikan itu. Tapi paling tidak dari data-data yang dilakukan, dari riset-riset yang dilakukan, memang perilaku konsumen, perilaku anak-anak, perilaku masyarakat kita memang jika dihubungkan angka diabetes yang semakin meningkat gitu ya. Dari tahun ke tahun itu diperhitungkan peningkatannya itu di atas 100%. Jadi per tahun itu di atas 100%. Itu adalah perilakunya ketika survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga, ada CISD gitu ya, atau juga misalnya dari Kementerian Kesehatan juga, dan survei yang dilakukan LAPK sendiri itu sesungguhnya bahwa ada ada keterkaitan antara perilaku hidup minuman berpemanis dalam kemasan itu. Dan ini memang mengapa kita LAPK konsen bersama dengan YLKI, kita konsen untuk mendorong bahwa MBDK ini harus ada harus ada pembatasan. Yang kemudian yang paling ekstrim itu sebenarnya ada 3, tapi yang paling ekstrim itu adalah pemberatan atau pemberlakuan cukai. Karena memang ini sejalan dengan survei yang kita lakukan dari LAPK 2023 itu, bahwa konsumen di Kota Medan ini yang kita survei itu mereka sesungguhnya berpengaruh juga soal harga. Di mana kita lihat itu bahwa harga yang selama ini ada, ya kan, kemudian kalau dinaikkan harganya sekitar 1.000 sampai 1.500, memang berpengaruh perilakunya dari minuman non-MBDK menjadi MBDK gitu. Dan itulah kenapa kita aware kemudian terkait dengan MBDK ini gitu. Baik, sejauh ini di LAPK yang mungkin melindungi konsumen yang terkait dengan minuman manis ini ada kasusnya gitu. Kalau secara spesifik kan tentu LAPK kan konsennya pada pola perilaku konsumen. Maka data-data yang kita gunakan adalah data-data yang dilakukan lembaga penelitian baik secara nasional atau dari Kementerian Kesehatan begitu ya. Atau di data Riskes NAS ya. Itu yang kita gunakan. Dan ini tentu sejalan dengan hasil-hasil literasi penelitian di jurnal-jurnal ilmiah juga yang telah terlebih dahulu diterbitkan begitu ya. Maka ini yang kita gunakan. Dan memang LAPK sendiri sejak 2023 bersama kawan-kawan koalisi memang sudah bicara dengan beberapa civil society, maka mereka juga secara statement dan secara diksi menyatakan bahwa iya, di lingkungan kami, di keluarga kami, kemudian perilaku minuman terhadap minuman manis khususnya MBDK ini berpengaruh pada kualitas kesehatannya. Di pemerintah daerah juga kita sudah diskusi. Bahkan sesungguhnya kalau mau lebih terbaru lagi bahwa pemerintah pusat dalam hal ini sudah mewacanakan ini. Di semester kedua tahun ini akan berlaku cukai. Itu adalah tujuannya tentu adalah pengendalian minuman berpemanis,
untuk meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat. Mungkin Bes ke Pak Faisal nih, selaku pakar hukum juga, terkait dengan ya mungkin cukai minuman pemanis ini akan diberlakukan. Setuju nggak? Ya, sebelum kita menjawab setuju tidak setuju, saya kira yang perlu diperhatikan kenapa para pelaku usaha kita atau yang UMKM melakukan pembuatan makanan, diberikan pemanisan buatan, itu kan supaya harga jual mereka itu terjangkau. Kenapa? Karena harga-harga yang ada di pasaran untuk mendukung apakah makanan, minuman ya yang mereka produksi itu kan luar biasa melambung tinggi. Sementara mereka membutuhkan bahan-bahan itu untuk melakukan perdagangan gitu. Jadi mau tidak mau supaya terjangkau dibeli oleh masyarakat kita, mereka menempuh melakukan olahan pangan termasuk pemanis buatan supaya mereka bisa tetap bertahan hidup, kemudian mereka juga bisa menjangkau pasarnya gitu. Ini kan bukan kesalahan mutlak di mereka gitu. Kalau saya selalu berpikir bahwa kita kembali ke konstitusi kita, tujuan daripada negara yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam artian apa? Melindungi si pelaku usahanya, melindungi masyarakatnya sebagai konsumen. Kalau seandainya misal masyarakat dalam konteks dia berposisi sebagai pelaku usaha UMKM atau pelaku usaha namanya, harus dijamin ya perlindungan untuk apa? Untuk mereka bisa beraktivitas, melakukan perdagangan. Tentunya segala aspek yang untuk mendukung mereka itu juga harus dipasok. Lalu jangan nanti kalau pemerintah berlepas tangan diberikan kepada pelaku usaha terutama UMKM untuk memproduksi makanan sehingga mereka berpikir bagaimana bertahan hidup, bisa terjangkau, bisa dibeli oleh konsumen. Lalu mereka membuat sesuatu hal yang dalam tanda petik itu akan merugikan, langsung mereka yang dibebankan. Itu kan tidak fair, namanya tidak adil gitu. Tambah lagi memang isunya di berbagai media yang kita baca, pemerintah ingin menerapkan cukai ya. Cukai itu tentunya kan ada beberapa dampak ya. Yang pertama ingin mengendalikan suatu barang atau produk yang dikenakan cukai. Yang kedua menimbulkan efek jera bagi penggunanya. Sama seperti cukai rokok, itu kan supaya semakin tinggi cukai, semakin tinggi harga, orang akan makin beli. Apakah itu ada jaminan? Apakah juga ada jaminan nanti kalau dikenakan cukai itu anak-anak itu akan berhenti membeli? Itu kan juga menjadi hal yang perlu kita kaji detail dulu gitu. Kenapa? Karena memang anak-anak itu kan suka yang seperti itu, yang manis-manis, yang berwarna-warni, dan itu kecenderungan yang biayanya murah yaitu yang mengandung risiko gitu. Jadi menurut saya harus dikaji lebih matang dulu lah kalau penerapan cukai ini. Boleh diterapkan cukai, tetapi tolak ukurnya apa? Tapi untuk yang lebih elegan menurut saya pemerintah harus konsisten ya menjalankan tugas konstitusionalnya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia termasuk pelaku usaha terutama UMKM, menekan harga bahan dasar untuk bahan makanan dan lain sebagainya gitu. Yang menjadi persoalan kan pemerintah membuat aturan itu kencangnya minta ampun. Saya kira undang-undang pangan sudah ada, peraturan Badan Pengawasan Obat Makanan sudah ada, peraturan Kepala BPOM sudah ada, peraturan Menteri Kesehatan sudah ada. Tinggal apakah ini sudah dijalankan secara konsisten, sudah diawasi, sudah dilakukan pembinaan kepada mereka, sudah disupport kan seperti itu. Jangan-jangan nanti pemerintah menerapkan cukai ini hanya untuk mengambil sesuatu yang menguntungkan bagi mereka, menopang program-program pemerintah yang tidak ada relevansinya dengan kepentingan masyarakat. Kalau dari Bang Padian sendiri, mungkin ada tambahan? Ya, maka memang kita dari LAPK memang mengkajinya, bahwa memang yang disampaikan Pak Faisal itu ya menjadi perhatian kita juga, konsen kita, bahwa di satu sisi pemerintah harus aware terhadap kondisi generasi kita. Jadi memang di kita juga di LAPK dan koalisi pertanyaannya mengapa minumannya justru yang dicukaikan? Mengapa bukan gulanya? Kalau ceritanya adalah soal prevalensi diabetes dan obesitas. Tapi ternyata sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, bahwa memang ternyata tidak sesederhana bahwa gula dan minuman yang berpemanis begitu. Tapi sederhananya adalah ini cerita soal bagaimana ekspansi dari korporasi di sektor MBDK ini begitu. Jadi soal cukai ini bukan saja soal gula dan angka diabetes atau pangan sehat, tapi adalah bicara soal bagaimana kemasan. Ini dua hal nih ya. Kalau UMKM saya pikirkan UMKM tentu menjadi perhatian tersendiri. Maka memang kita juga
mempopulerkan MBDK ini, kita mau konsen pada kemasannya itu, minuman berpemanis dalam kemasan itu. Karena memang ini yang berpotensi memiliki kemampuan ekspansi yang sangat tinggi bagi generasi kita. Misalnya yang pertama adalah soal marketing. Soal marketing ini, baik dia dari desain produk, baik dia dari harga, itu sebenarnya yang agak bermasalah itu. Dulu saya masih ingat waktu saya juga masih mahasiswa atau masih sekolah, dulu itu sponsor-sponsornya itu adalah perusahaan rokok gitu ya. Sekarang justru ekspansinya adalah bagaimana lomba menggambar hubungannya dengan minuman-minuman berpemanis gitu ya. Yang katanya susu tapi sebenarnya kandungan gulanya sangat tinggi di dalam itu ya. Ini sebenarnya apa ya, yang menjadi konsen kita itu adalah minuman berpemanis dalam kemasan. Kajiannya apa? Bahwa di minimarket itu air mineral yang sekarang ada di meja kita ini bahkan lebih mahal dibandingkan minuman berpemanis dalam kemasan itu yang botolan itu. Itu adalah strategi yang kemudian kita lawan tuh dari LAPK. Bahwa ini nggak bener nih. Dan memang kita juga tidak muluk-muluk kenapa kita menawarkan cukai, karena itu yang paling ekstrim. Belajar dari penerapan cukai rokok, makanya formulasinya tentu dari cukai rokok ini kita mau ini adalah konsennya dana bagi hasilnya khusus untuk kesehatan semua. Ya, dan itu leading sektornya adalah pemerintah daerah. Harapan kita pemerintah daerah, turunannya ini dana bagi hasilnya langsung ke pemerintah daerah. Tidak dikelola untuk yang lain-lain, apalagi misalnya program-program yang tidak ada hubungannya dengan perawatan kesehatan, begitu. Menarik sekali ya sahabat Dakwah Muhammadiyah. Tapi Bang Padian dan Pak Faisal, kita tahan dulu perbincangan kita. Kita break sejenak biar lebih santai lagi. Soalnya ini, makin lama bisa jadi emosi juga nih. Oke, jadi sahabat Dakwah Muhammadiyah jangan kemana-mana dulu. Kita break sejenak. To advance the universe is the spirit of Muhammadiyah. UMSU was built with that spirit. Building civilization by science and technology. We are a part of universities groups under Muhammadiyah organization in Indonesia. Welcome to the Central of Intellectual Excellence, where dreams fly and futures are forged. This is UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. A reference for education in Medan, Sumatera Utara, Indonesia. We believe in creating the golden generation is not only by fostering intelligence, but also improving the leadership qualities on students. Integrating the development of knowledge and technology through the spirit of Islam and Muhammadiyah. We are an excellent university. UMSU is dedicated community to empowering minds and enriching lives. Providing innovation and technological development by research and community service based on spirit of efforts to realize Sustainable Development Goals or SDGs. Education is developed by supporting and encouraging students' innovation or creativity until the world known. UMSU has provided me with not just an education, ولكن شعور بالهدف والانتماء. เป็นที่ที่ฉันได้พบความหลงใหลและเพิ่มทักษะความสามารถของฉัน preparing me for a meaningful career and fulfilling life. UMSU continues to build cooperation at national and global levels to respond to the challenges of society. Join us at UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Together, we build a brighter future for the next generations. UMSU, excellent, smart, trusted. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, masih bersama saya Bes Nugraha dan masih bersama narasumber kita ada Bapak Associate Profesor Dr. Faisal SHM dan ada Bang Padian Adi Selamat Siregar SHMH. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya Pak. Oke. Mungkin Bes ke Pak Faisal juga selaku akademisi juga, pakar hukum juga. Ancaman Indonesia Emas 2045 itu seperti apa dengan
Kalau saya lebih melihat menuju Indonesia Emas itu kan kita harus mempersiapkan generasi penerus kita itu secara baik ya, secara baik dari segi pendidikannya, fisiknya. Jadi tidak bisa melihat kegagalan Indonesia Emas itu karena hanya dari fisiknya, tetapi dari intelektualnya juga harus ada. Gitu. Oke lah kita anggap memang minuman manis dalam kemasan ini itu menjadi salah satu ya, akan mengganggu penumbuhan generasi muda kita di sana gitu. Itu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah gitu. Lalu apa kebijakan yang pro kepada masyarakat, pro kepada kepentingan dunia usaha, keamanan konsumen, itu kan harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi jangan pemerintah membuat satu kebijakan, membuat lumpuh satu aktivitas yang lain. Misal kalau seandainya pemerintah mengatakan akan menerapkan cukai gitu, oke gitu, kajiannya sampai di mana? Lalu cukainya tadi nanti yang pendapatan yang diperoleh dari cukai itu disalurkan kemana? Itu kan juga harus jelas. Gitu. Jangan-jangan nanti ini ujung-ujungnya juga nggak jelas. Seperti yang sekarang ini sedang terjadi kan, efisiensi dikira kemarin untuk menopang kepentingan masyarakat bawah, tapi ternyata digelontorkan yang nggak jelas ujungnya. Yang kabarnya untuk Danantara lah. Dulu isu-isunya untuk makan gratis, ternyata tidak. Ternyata ke Danantara. Lalu proses Danantara ini efeknya gimana nanti, dampaknya gimana? Itu kan harus juga dikaji. Sama dalam konsep ini, kalau seandainya diterapkan cukai, oke, targetnya apa? Apakah untuk menekan produksi itu sehingga tidak sampai ya? Otomatis kan kalau seandainya ada cukai, itu nanti harga jual pasti akan tinggi. Kemampuan masyarakat pasti akan tidak. Apakah itu sudah diukur? Sama kemarin pada saat cukai rokok dinaikkan, apakah memang konsumsi rokok masyarakat itu menurun dibanding cukai? Itu kan juga menjadi pelajaran. Jangan-jangan nanti cukai diterapkan juga, produksi makin menggila-gila, ya. Mereka mengambil keuntungan besar-besarnya kalau seandainya dia perusahaan-perusahaan yang besar, sementara UMKM yang sebagiannya itu yang perlu dibina sedemikian rupa, disupport dan sedemikian rupa, itu kan bisa juga. Nah, tapi juga yang paling dasar adalah pemerintah harus mensupport semua kegiatan apapun, ya, baik dunia usahanya berjalan, keamanan dan kenyamanan konsumen juga harus berjalan. Yang membuat Indonesia Emas itu tidak akan tercapai itu kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan saya rasa. Ya, tidak terukur, asal-asalan, kemudian tidak berdasarkan kajian atau riset dan sebagainya. Karena kan pemimpin kita itu kan dalam tanda petik agak anti sedikit dengan diskusi-diskusi, dengan pemikiran-pemikiran. Ini kan aneh, bagaimana ingin mencapai sesuatu hal kalau seandainya tidak dimulai dengan pemikiran-pemikiran dan diskusi-diskusi gitu. Kan seperti itu. Oke. Jadi memang harus perlu diskusi yang lebih intens lagi, jangan langsung menerapkan kebijakan. Iya, intinya sesuatu hal yang diterapkan dengan tanpa pemikiran yang matang, tanpa kajian yang matang, tanpa dibuat dalam ruang-ruang diskusi yang intens yang matang, itu hasilnya tidak akan maksimal. Ya, jadi jangan ugal-ugalan buat kebijakan yang penting begini-begini gitu. Banyaklah contoh kebijakan yang dibuat pemerintah di Kota Medan aja, kebijakan yang tanpa ada melibatkan publik, melibatkan kajian-kajian yang matang. Sudah selesai baru diresmikan, bermasalah, kena lagi polis lain dan sebagainya kan. Itu kan juga jadi pelajaran bagi kita, itu saya kira gitu. Berarti udah berubah lagi Mas. Iya. Oke. Dari pandangan Bang Padian juga nih, generasi emas ke depan kalau dengan adanya MMDK ini seperti apa? Ya, memang kita kan yang paling mudah ngukurnya itu kita melihat di samping faktor lain ya, soal peningkatan intelektual, soal misalnya dana pendidikan dan lain-lain. Tapi memang khawatir kita bahwa 2045 ini bukan Indonesia emas, Indonesia lemas atau Indonesia cemas. Ini yang khawatir kita. Kenapa? Kalau semua lah misalnya, mohon maaf nih, obesitas, diabetes kan itu pasti ruang geraknya akan lebih terbatas gitu ya. Maka memang kita mendorong itu. Tapi memang tidak sesederhana penerapan cukai ini tidak sesederhana itu. Jadi kita LAPK bersama koalisi memang setidaknya ada pendekatan lain. Yang pertama yang sekarang kita dorong itu adalah penerapan FOPL. FOPL itu adalah peringatan bergambar di halaman depan. Selama ini kita, kalau sahabat dakwah Muhammadiyah, kita lihat, bahkan nggak tahu berapa ukuran takaran, ingredientnya itu nggak tahu, bahwa itu sehat atau enggak bagi kita. Itu selama ini kita nggak tahu, maka memang kita dorong nanti, sekarang sedang digodok di BPOM, ada peringatan bergambar. Ini tinggi gula, ini rendah gula, dan ini misalnya aman untuk dikonsumsi. Formulasinya memang sedang dirancang untuk itu. Jadi memang penerapan cukai ini paling tidak secara data penelitian dan statistik, ini kan juga adalah sebenarnya di dunia ini bukan hal baru. Bukan hal baru, karena misalnya di Thailand, ya,
di beberapa negara di Filipina atau misalnya di Inggris misalnya. Kalau saya mau boleh cerita, di Inggris itu ada penerapan cukai ini pakai ambang batas. Misalnya 6%. Jadi sekarang di Inggris itu nggak ada lagi minuman yang tinggi gula. Karena misalnya ketika kandungan gulanya melebihi 6%, maka kena cukai. Jadi kalau di bawah 6%, itu nggak kena cukai. Sekarang di Inggris itu nggak perlu diterapkan cukai. Karena memang pelaku usahanya sudah aware, sudah konsensual itu mengurangi angka kandungan gulanya itu. Ada juga fenomena yang menarik di Medan dan berbeda misalnya di luar kota Medan. Di Medan ini namanya TST. Sebenarnya itu bukan TST, TGT itu. TGT dia, teh gula telur kan gitu ya. Karena sungguhnya creamer itu kalau kita cek ingredientnya sedikit pun nggak ada kandungan susu di dalamnya. Kan gitu ya. Karena gula. Tapi sungguhnya bagaimana? Memang secara simultan ketika kita minum itu nampaknya segar, nampaknya kenyang, tapi pada efek jangka panjang akan ketergantungan dan segala macam. Jadi saya mau sampaikan bahwa cukai ini bukan salah satu instrumen pendekatan soal itu. Soal penerapan cukai ini juga tidak pada seluruh kategori minuman. Ini kan formulasinya sedang kita rancang begitu. Maka memang kita LAPK dan koalisi mendorong, khususnya misalnya di Kota Medan, ada OPD nih. Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga Bapeda kita dorong nih. Kemarin kita diskusi dengan Bapeda, mereka curhat tuh. Kami soal cukai rokok nggak tahu berapa kami dapat. Masa lebih tinggi, mohon maaf nih, lebih tinggi daerah lain, kabupaten lain yang kemudian konsumsi rokoknya tertinggi di Kota Medan. Jadi memang ini kita dorong bahwa pendekatannya dari angka distribusi dan pola konsumsi di kota. Jadi Kota Medan ini jangan juga dibebani soal angka perbaikan kualitas kesehatan, sungguhnya biayanya dari mana? BPJS yang hari ini babak belur ini akibat angka kesehatan masyarakat yang semakin buruk, ini juga menjadi menjadi perhatian kita bagaimana BPJS ini juga harus tetap sehat, bisa memberikan jaminan kesehatan. Termasuk dari cukai ini kalau versi rancangan kita adalah dana ini digunakan 90% atau mayoritas untuk dinas kesehatan, untuk dinas PPA dalam kaitan membangun fasilitas olahraga, membangun kantin sehat, kemudian BPJS kesehatan gitu ya. Artinya perawatan kesehatan. Tidak selama ini penerapan cukai baik di minuman alkohol atau di rokok. Harapan kita itu. Tentu ini formulasinya bagaimana skemanya. Kita LAPK dan koalisi memang sedang merancang data pembanding supaya tidak seperti yang sampaikan Pak Faisal tadi. Kemana-mana piginya, mohon maaf nih, yang tidak ada hubungannya dengan dan angka kesehatan gitu. Bahkan tidak ada hubungannya dengan anak-anak gitu ya. Itu yang kemudian kita mengawal itu. Siap. Pada dasarnya Bang Padian setuju dengan cukai, tapi ada ambang batasnya kayak gitu. Kalau kita sebenarnya bagaimana angka prevalensi konsumsi minuman berpemanis ini menurun. Menurun. Kita bukan mengharamkan atau bukan melarang minuman-minuman berpemanis, tapi sesungguhnya harapan kita bahwa masyarakat kita ini diberikan literasi begitu ya, literasi dalam kaitan ya termasuk tadi penerapan EOPL, paling tidak di sekolah begitu ya. Sekolah ini yang notabene-nya adalah inkubator yang katanya tadi Indonesia Emas itu, bagaimana ini tidak dikawal dengan baik kan gitu ya, termasuk tadi soal minuman dan makanan itu yang salah satunya kita lihat di angka Medan, dan ini juga menggunakan angka-angka statistik dan penelitian yang kita lakukan adalah sangat tinggi sekali konsumsinya di Kota Medan. Oke. Dari Pak Faisal sendiri, mungkin peran pemerintah, baik itu pemerintah daerah terkait dengan penegakan minuman manis dalam kemasan itu sudah optimalkah atau tidak sama sekali? Ya, saya kira kalau muncul hasil riset menyatakan bahwa meningkatnya gejala anak-anak mengkonsumsi sehingga menimbulkan obesitas anak-anak, ini kan menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja dalam menjalankan tugasnya, apakah di dinas kesehatan atau dinas perindustrian, badan POM gitu. Semestinya mereka menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik gitu. Kalau seandainya tugas dan fungsi itu dilakukan oleh pemerintah, saya kira hal-hal yang menakutkan bagi generasi kita itu tidak akan terjadi. Jadi hendaknya pemerintah harus sungguh-sungguh menjalankan segala regulasi yang ada
kemudian mempertanggungjawabkan tugas dan tupoksi yang telah diberikan dalam ruang lingkup mereka itu juga tidak hanya kepada atasan tapi kepada masyarakat. Saya kira itu, jadi belum maksimal gitu. Belum maksimal. Termasuk yang dikatakan tadi bahwa kalaupun seandainya dikeluarkanlah kebijakan menerapkan cukai gitu, aturannya harus jelas, lalu targetnya apa, kemanfaatnya apa, ya tentunya seperti yang tadi, yang dicukai itu apa, yang ditarget apa, tentunya baliknya harus seperti yang dikatakan Bang Padian tadi, jangan nanti tiba-tiba dananya dikirim pula ke IKN sana kan, karena sekarang ini sudah semua belukar untuk ini, atau nanti dikirim pula entah yang kemana-mana gitu. Jadi tidak menimbulkan dampak yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. Gitu. Karena kita khawatir ya, jujur saja, pemerintah kita ini nggak jelas arah kebijakannya kemana, ya. Padahal dibilang jangan omong-omong, ternyata kebanyakan omong-omong kebijakannya ya tidak berdampak kepada kepentingan masyarakat, kepentingan konsumen terutama. Gitu. Terkait dengan minuman manis dalam kemasan ini sendiri, sejauh ini itu terkait dengan regulasi atau kebijakan itu pro ke konsumen kah atau produsen atau gimana dari pada Anda? Ya, saya kira regulasi yang ada ya, mulai dari Undang-Undang Pangan, lalu Peraturan Badan POM dan sebagainya, itu kan mengatur bagaimana pengolahan dan pendistribusian ya pangan-pangan yang harus diedarkan kepada masyarakat. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Kalaulah itu dijalankan, saya ada kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Menjadi problem kan pemerintah kita atau pihak-pihak yang terkait dengan tugas yang diamanahkan oleh regulasi yang ada itu tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Seperti itu yang menjadi problem sebenarnya. Kalau dari Bang Padian sendiri terkait dengan minuman dalam kemasan ini, edukasi tadi penting, ya kan? Kepada mungkin pelaku UMKM-nya, kepada konsumennya juga, kepada masyarakat. Mungkin terkait dengan kajian-kajian hukum juga, itu seperti apa sih yang harus dilakukan? Kalau di kitanya sih sebenarnya nyaris hampir paripurna pengkajiannya. Dari sektor hukumnya, kita tadi ada lembaga CISTI yang kemudian konsen dengan lembaga penelitian. Kita bersama dengan koalisi mengkajinya itu ya. Baik dia ada best practice atau success story di luar negeri gitu ya soal itu. Kemudian ada fakta ya. Fakta ini adalah yang konsen terkait dengan mendorong lahirnya PP penerapan cukai ini. Baru kita di LAPK dan di LKI kita konsen pada soal perilaku konsumennya begitu ya. Secara kesiapan memang kita regulasinya sudah kita kaji dengan matang, makanya kita menyiapkan opsi-opsi itu tadi, bahwa cukai bukan satu-satunya. Tapi memang tipologi konsumen kita ini kan memang tipe harus ada barrier, di barrier dia baru. Kalau edukasinya kan memang kita agak kesulitan ini kan, karena mengedukasinya sulit. Tapi kalau langsung ada barrier, pembatasan begitu ya, maka itu yang paling ekstrim. Tapi tentu memang di pemerintah juga, pemerintah kalau tidak salah saya triliun ya, 3, berapa gitu ya. Itu potensi dari kalau diterapkan 2025 ini cukai itu. Dan itu tentu sejalan dengan yang disampaikan pemerintah tadi kan. Bukan soal efisiensinya, tapi adalah soal apa kekurangan ini, kekurangan PAN ya, pendapatan negara soal itu. Maka salah satunya ini. Tapi kata kuncinya ya, harapan kita daerah. Ini kan yang babak belur, ini kan daerah ini. Soal efisiensi ini adalah daerah ini ya. Maka memang kita dorong itu. Harapan kita kan bahwa penerapan cukai ini atau juga pengendalian MBDK ini adalah kepentingannya di daerah, bukan kepentingannya di nasional gitu ya. Tentu kalau dari regulasi dan kajian-kajian penelitian memang agak lebih gamblang bahwa kenapa harus cukai atau kenapa harus yang lain, itu tentu dasar penelitiannya sangat banyak. Tapi tentu ada regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang kemudian tidak tepat sasaran. Tak terasa perbincangan kita udah di ujung nih, Bapak Dian, Pak Faisal. Mungkin terakhir nih terkait dengan closing statement. Tema kita minuman manis dalam kemasan menjadi ancaman Indonesia Emas 2045. Mungkin dari Pak Faisal. Ya, terima kasih sahabat dakwah yang dirahmati Allah yang berbahagia. Saya kira apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Aturan-aturan yang dibuat, apakah menerapkan cukai atau memberikan pembatasan terhadap produk apapun namanya, produk kemasan ya, yang pemanis dalam kemasan tadi, itu harus mementingkan semua aspek. Artinya perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen itu harus tetap dijaga,
perlindungan kepada pelaku usaha UMKM, usaha-usaha memproduksi barang itu juga harus dijamin kemampuan mereka untuk menjual dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Lalu mendorong ya tidak saja mereka pelaku usaha itu diberikan sanksi kalau seandainya melakukan pelanggaran, tapi diberikan akses kemudahan ya, baik memperoleh bahan, kemudahan harga ya, sehingga mereka bisa diatur atau dikendalikan untuk memproduksi barang yang sesuai dengan standar kesehatan. Dan kepada masyarakat saya kira juga harus mengedukasi diri ya, jangan cepat percaya terhadap iklan-iklan yang disampaikan oleh produk-produk yang dipasarkan. Terutama harus diberikan edukasi kepada anak-anak, bila perlu orang tua harus mulai membekali anak-anaknya pada saat bersekolah dengan makanan-makanan dari rumah. Jangan diberikan jajanan yang anak-anak itu bisa terganggu kesehatannya gitu. Apapun ceritanya, anak-anak kita sekarang inilah generasi penerus bangsa yang kita berharap generasi emas yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat, seluruh komponen yang ada di negara ini itu bisa terwujud. Jangan nanti seperti di Bang Padian menjadi generasi lemas dan cemas ya, karena udah cemas juga kita. Makanya ada sebagian elemen masyarakat itu sudah gelap aja bawaannya karena masa depannya gelap. Emas itu kan terang benderang, ini kan berarti sudah gelap itu dipandang. Makanya ada gerakan-gerakan Indonesia gelap mungkin gitu. Dan kita berharap jangan ada gerakan konsumen kita yang gelap nanti, Bang Padian, mungkin itu. Baik, mungkin dari Bang Padian sedikit. Ya, memang kita tetap konsen apapun yang kemudian putusannya dari pemerintah, setidaknya dari 2023, 2024, 2025 ini penundaan-penundaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, kita tetap optimis bahwa adanya pembatasan dan pengendalian terhadap minuman berpemanis yang salah satunya melalui penerapan cukai yang janji pemerintah di semester kedua ini, itu adalah solusi terbaik paling tidak versi kita untuk mengurangi frekuensi konsumsi berpemanis dalam kemasan. Tentu selain itu kita mendorong pemerintah daerah juga ikut berkontribusi untuk mendapatkan dana bagi hasil, yaitu earmarking untuk kebijakan-kebijakan yang pro perlindungan anak ya. Yang salah satunya nanti adalah kita berharap bahwa pemerintah Kota Medan khususnya menerapkan Kota Layak Anak yang satu instrumennya adalah kantin sehat tanpa MBDK begitu. Oke, baik. Terima kasih atas perbincangan yang sangat luar biasa ini Bang Padian, Pak Faisal. Mudah-mudahan kita punya ruang lain diskusi terkait dengan minuman manis dalam kemasan ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan BASE bersama Bapak Associate Profesor Dr. Faisal S. Halim selaku Ketua Fordek Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, dan bersama Bang Padian Adi Selamat Siregar SHMH selaku Ketua LAPK, Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen. Mudah-mudahan di perbincangan kita ini bisa mengedukasi masyarakat sahabat dakwah Muhammadiyah terkait dengan minuman manis dalam kemasan. Mungkin dari narasumber-narasumber kita tidak ada mengatakan melarang, tapi mungkin dikurangi gitu ya Pak ya, karena sesuatu yang berlebihan itu pun tidak baik juga. Dan mudah-mudahan kedepannya ada regulasi-regulasi yang pro rakyat dan pastinya tidak merugikan para produsen juga. Mungkin itu saja dari saya, Bes Nugra. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.